Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung dalam kehamilan. Penyakit jantung pada kehamilan. Pengertian penyakit jantung pada kehamilan. Pada setiap tahunnya, wanita lebih banyak mengalami penyakit jantung daripada penyakit kanker leher rahim. Asosiasi Jantung Amerika, The American Heart Association atau AHA, mengemukakan bahwa 56% penyebab kematian perempuan adalah penyakit kardiovaskular pada tahun 2012, sementara di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, prevalensi perempuan yang menderita penyakit jantung sebesar 0,5%, sedangkan laki-laki hanya 0,4%. Perubahan gaya hidup seperti penurunan aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi kafein, dan tingkat stres yang terjadi pada wanita diduga menjadi latar belakang permasalahan tersebut. Sebesar 25% remaja putri yang duduk di bangku SMA dilaporkan telah menghisap rokok. Studi lainnya mengatakan bahwa 15% wanita yang mengalami overweight. Pada masanya, wanita tersebut akan memasuki fase kehamilan. Pada saat tersebut, terjadi perubahan fisiologis maupun anatomik di dalam tubuh seorang. Volume plasma darah mengalami peningkatan hingga 40% pada usia kehamilan 24 minggu. Selain itu, pembesaran rahim yang terjadi juga menyebabkan jantung dan diafragma terdorong ke atas sehingga kapasitas vital dan total volume paru mengalami penurunan yang membuat ibu sulit untuk bernafas. Patofisiologis penyakit jantung dalam kehamilan. Perubahan hemodinamik yang terjadi menimbulkan gejala yang serupa dengan penyakit jantung. Pada kehamilan dengan jantung normal, wanita hamil dapat melakukan toleransi terhadap perubahan fisiologis tersebut. Namun, pada wanita dengan penyakit jantung, perubahan ini justru menimbulkan beresiko untuk dirinya dan janinnya. Berikut ini adalah perubahan hemodinamik normal selama kehamilan. Ada beberapa parameter hemodinamik. Yang pertama ada volume darah. Pada kehamilan normal, volume darah naik sekitar 20% hingga 50%. Untuk denyut jantung naik sekitar 10 hingga 15 kali per menit. Untuk cardiac output atau CO naik sekitar 30 hingga 50% di atas baseline. Tekanan darah turun hingga 10 mm air raksa. Stroke volume naik sekitar 30%. Dan yang terakhir ada resistensi vaskular sistemik turun hingga 20%. Sedangkan pada infartu atau persalinan, volume darah dan denyut jantung mengalami kenaikan. Pada cardiac output mengalami kenaikan sekitar 50%. Untuk stroke volume mengalami kenaikan 300 hingga 500 ml per kontraksi. Selama kehamilan, risiko terjadi gangguan jantung akibat perubahan hemodinamika tersebut cukup kerap terjadi. Pemeriksaan penunjang penyakit jantung dalam kehamilan. Pemeriksaan jantung, fetal ultrasound, dan fetal echocardiografi harus dilakukan saat kehamilan. Sebesar 91% bayi dengan ibu yang berpenyakit jantung dan melakukan pemeriksaan tersebut memiliki keadaan sehat saat dilahirkan. Beberapa studi menyatakan bahwa dengan melakukan ANC, resiko kematian pada ibu dengan penyakit jantung dapat berkurang. Pemantauan kondisi jantung saat kehamilan dapat juga dilakukan secara mandiri di rumah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penggunaan ring sensor, sebuah pemantau kondisi jantung yang dipakai di jari pasien. Cincin pemantau kesehatan ini dapat digunakan selama 24 jam dan akan mentransmisikan data kepada komputer yang terhubung dengan wireless. Persalinan merupakan saat kritis bagi ibu hamil dengan penyakit jantung. Pada saat tersebut,
Hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu adalah mengurangi tingkat stres ibu. Setelah persalinan, kontrol terhadap kesehatan jantung harus tetap dilakukan setidaknya sampai masa nifas berakhir. Untuk mencegah terjadinya gangguan jantung yang mengancam jiwa, rawat inap pasca melahirkan menjadi rekomendasi para dokter spesialis kandungan. Dampak penyakit jantung dalam kehamilan. Wanita hamil dengan penyakit jantung juga mempunyai resiko untuk mengalami komplikasi neonatal. Komplikasi yang terjadi pada bayi yang dikandungnya. Komplikasi neonatal tersebut risiko 6 kali lipat pada bayi yang terlahir dari ibu yang mempunyai gangguan jantung daripada kontrolnya. Komplikasi ini menyebabkan bayi mengalami kelahiran prematur, small for gestational age, dan lahir mati. Walaupun demikian, studi lain menyatakan bahwa ibu yang meninggal akibat penyakit jantung saat hamil hanya 1% atau 4%. Artinya 96-99% ibu hamil yang mempunyai penyakit jantung mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup dalam masa kehamilannya. Selain itu, sebagian besar kehamilannya dari wanita dengan penyakit jantung dapat berakhir dengan persalinan pervaginam. Oleh karena itu, walaupun beresiko tinggi, wanita dengan penyakit jantung memiliki peluang untuk hamil dengan aman. Penata laksanaan penyakit jantung dalam kehamilan. Langkah pertama yang harus dilakukan wanita dengan penyakit jantung adalah pengenalan terhadap resiko jantung yang dimilikinya dengan melakukan konseling sebelum konsepsi. Pada saat itu, evaluasi terhadap status kardiologi harus dilakukan. Salah satu instrumen yang dapat menjadi panduan evaluasi tersebut adalah penilaian resiko WHO dengan kategori sebagai berikut. Resiko 1 yaitu tidak terdeteksi peningkatan resiko mortalitas maternal dan tanpa peningkatan ringan dalam morbiditas. Resiko 2, sedikit peningkatan resiko mortalitas maternal atau peningkatan moderat dalam morbiditas. Resiko 3, peningkatan resiko mortalitas maternal signifikan atau morbiditas berat. Konseling dengan ahli diperlukan jika diputuskan hamil. Pengawasan spesialis jantung dan kandungan secara intensif dibutuhkan selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Resiko 4, resiko mortalitas maternal sangat tinggi atau morbiditas berat. Dikontraindikasikan hamil jika kehamilan terjadi. Terminasi perlu didiskusikan. Jika kehamilan berlanjut, dirawat seperti kelas 3. Sistem klasifikasi WHO di atas merupakan panduan yang direkomendasikan oleh European Society of Cardiology dan paling akurat serta banyak digunakan. Pada saat tersebut, wanita harus mendapat pengarahan atau akan rencana kehamilan di masa akan mendatang. Nasihat yang akurat seperti pemakaian kontrasepsi dan bahaya kehamilan harus diberikan. Konseling kontrasepsi ini seharusnya dimulai saat masih remaja, beberapa waktu setelah wanita memasuki masa akil balik. Hal ini dianjurkan agar remaja dapat mengatasi bahaya kehamilan yang akan terjadi. Saat kehamilan datang, kehamilan kardiovaskuler pada wanita hamil saat sukar diketahui karena gejala penyakit jantung seperti kelelahan, dispensio, ortosia, induk tungkai, dan nyeri dada juga terjadi pada wanita normal. Oleh karena itu, wanita dengan penyakit jantung wajib melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care atau ANC. Wanita dengan resiko ringan dan klasifikasi 1 dan 2 dapat melakukan ANC setidaknya 1 kali selama trimester pertama. Sementara wanita dengan kelas resiko 3 dan 4 harus melakukan kunjungan antenatal setiap bulan selama kehamilan.
Kegiatan analisis pada ibu hamil dengan penyakit jantung harus melalui pemeriksaan jantung melalui echoplometri, MRI, dan lain sebagainya. Di samping itu, pemenuhan juga perlu dilakukan terhadap pembentukan berat badan, anemia, dan situasi oksigen. Saat memasuki trimester ketiga, 32-34 minggu, wanita hamil perlu melakukan konsultasi dengan beragam dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, dan jantung untuk merencanakan persalinan. Perencanaan tersebut meliputi penolong persalinan, jenis persalinan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk terjadi kontrasepsi persalinan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.